Hai, aku Nakia Salsabila. Buat kalian yang baru nonton, salam kenal. Mari kita bahas tentang konsep pendidikan Islam. Pendidikan ini merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena pada prinsipnya seluruh proses kehidupan adalah pendidikan. Dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 1 ayat 1 dijelaskan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, pendidikan itu semestinya memiliki peranan penting dalam proses pengembangan mutu sumber daya manusia di Indonesia. Pendidikan Islam sendiri merupakan suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta ijtihad para ulama untuk kepentingan dunia dan akhirat. Maka dari itu, pendidikan Islam adalah usaha untuk mengembangkan potensi spiritual keimanan peserta didik, yang mana tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri adalah untuk mengembangkan potensi agama, membentuk manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak mulia agar bahagia dunia dan akhirat. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, kurikulum merupakan sebuah aspek yang sangat penting, karena kurikulum menentukan isi dan tujuan akan dibawa kemana suatu proses pendidikan tersebut. Adapun kurikulum pendidikan Islam itu merupakan suatu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan. Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan Islam diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Selain itu, bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak, dan kemampuan peserta didik. Kurikulum pendidikan Islam harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia, serta bertujuan untuk mensucikan jiwa manusia, memelihara dari penyimpangan dan menjaga keselamatan fitrah manusia, sebagaimana diisyaratkan hadis qudsi sebagai berikut. Hamba-hambaku diciptakan dengan kecenderungan pada kebenaran, lalu setan menyesatkan mereka. Kedua, kurikulum pendidikan Islam yang disusun harus menjadi landasan kebangkitan Islam, baik dalam aspek intelektual, pengalaman, fisikal, maupun sosial. Yang ketiga, harus sesuai dengan tingkat pendidikan, baik dalam hal karakteristik, tingkat pemahaman, tingkatan usia peserta didik, juga tugas-tugas kemasyarakatan. Keempat, kurikulum pendidikan Islam tidak bertentangan dengan konsep dan ajaran Islam itu sendiri. Yang kelima, rancangan kurikulum pendidikan Islam harus realistis, sehingga dapat diterapkan selaras dengan kesanggupan peserta didik, pendidik, dan sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Keenam, kurikulum pendidikan Islam harus efektif, dapat memberikan hasil pendidikan yang bersifat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan. Materi pendidikan Islam. Dalam merumuskan materi pendidikan Islam harus mempertimbangkan 5 prinsip. Pertama, materi pembelajaran harus bertujuan mendidik rohani yang berkaitan dengan kesadaran ketuhanan ke dalam setiap gerak dan langkah kehidupan peserta didik. Yang kedua, harus berisi tentang tuntunan cara hidup untuk menuntun peserta didik meraih kehidupan yang unggul dalam segala dimensinya. Yang ketiga, materi pembelajaran yang disampaikan hendaknya mendorong rasa ingin tahu peserta didik terhadap segala sesuatu yang perlu diketahui. Keempat, materi pembelajaran yang diberikan harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan peserta didik, seperti memberikan pengalaman, keterampilan, serta cara pandang hidup yang luas. Kelima, materi pembelajaran saling berkaitan dengan materi yang lain, sehingga ilmu yang dipelajari berguna untuk ilmu yang lainnya. Metode pendidikan Islam. Untuk mengemas pembelajaran, maka perlu metode yang efektif. Imam Az-Zarkashi pernah menyatakan bahwa at-thoriqatu ahammu minal maddah, walakinnal mudarisa ahammu minat thoriqah, waruhul mudaris ahammu minal mudaris nafsih. Yang artinya, metode itu lebih penting daripada materi, akan tetapi guru lebih penting daripada metode, dan jiwa guru lebih penting dari guru itu sendiri. Ungkapan ini menegaskan bahwa metode yang diperankan oleh guru akan sangat menentukan keberhasilan proses dari interaksi belajar dan mengajar. Metode yang perlu digunakan dalam pendidikan Islam setidaknya harus memiliki 2 landasan. Yang pertama, landasan motivasional, yaitu pemupukan sifat individu peserta didik untuk menerima ajaran agamanya dan sekaligus bertanggung jawab terhadap pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, landasan moral, yaitu tertanamnya nilai keagamaan dan keyakinan peserta didik sehingga perbuatannya selalu mengacu pada isi, jiwa, dan semangat akhlakul karimah.
Dengan demikian, seorang guru harus mampu memilih metode pengajaran yang sesuai dengan peserta didik, situasi kondisi, dan tahapan perkembangan peserta didik. Dalam Al-Quran sendiri, terdapat beberapa penjelasan terkait dengan metode yang bisa diaplikasikan dalam pendidikan Islam, diantaranya keteladanan, kisah, nasihat, pembiasaan, hukuman ganjaran, ceramah. Perbedaan antara metode pendidikan Islam dengan metode pendidikan yang lain adalah dalam pendidikan Islam, semua kegiatan pendidikan dan pembelajaran harus bermuara pada apa yang telah digariskan dalam Al-Quran sebagai rujukan serta sesuai dengan hadis. Evaluasi pendidikan Islam. Untuk menentukan hasil atau proses sebuah kegiatan dan aktivitas memerlukan apa yang disebut dengan evaluasi. Dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang evaluasi. Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa evaluasi dalam pendidikan Islam adalah upaya untuk menguji keimanan manusia terhadap masalah yang dihadapi, menentukan tingkatan atau taraf keimanan seseorang, mengukur daya ingatan seseorang, memberikan kabar baik bagi yang berbuat baik, dan dalam melaksanakan evaluasi diharuskan bersikap adil. Maka dari itu, evaluasi dalam pendidikan Islam tidak dapat hanya diukur dengan alat atau instrumen tes tulis saja, namun juga harus dilihat adanya perubahan akhlak dan tindakan peserta didik. Sekian pembahasan tentang konsep pendidikan Islam kali ini. Subscribe dan share jika kamu rasa video ini bermanfaat.